Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyul muttaqin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul ghurril muhajjalin wa rahmatullahi lil alamin wa akhirul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya Rabbi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Al-Fatiha ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabati ajma'in wa ila arwahil a'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa syuhada wa salihin wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa ammamina wa ammatina wa khalina wa khalatina wa liman lahum hukukun alaina binatina anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa afihim wa ya'fu anhum wa yaj'alu kuburahum rawdah min riyadil jannah wa ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baris ke berapa? Halaman 119. Baris paling bawah tambihun ya. Di bawah paling akhir, yaitu hadis yang ke-41 dalam majelis ke-41 juga. Tambihun, peringatan. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, udah ketemu dah, dari Abdullah bin Abbas. Sering saya jelaskan bahwa ada 4 Abdullah yang selalu tidak disebutkan, itu nama sahabat. 4 Abdullah nama sahabat selalu tidak disebutkan langsung kepada bapaknya, yaitu an Ibni Abbasin, an Ibni Umar, an Ibni Amr bin As, an Ibni Mas'udin. Itu namanya adalah Abdullah, cuma jarang ditulis, jarang disebutkan. Itu sudah terkenal. Kalau setelah Abdullah adalah Abbas, kalau setelah Abdullah binnya adalah Umar bin Khattab, kalau setelah Abdullah itu binnya
Mas'ud. Kalau setelah Abdullah binnya adalah siapa? Amr bin As, maka selalu tidak disebutkan, langsung kepada Ibnu Abbasin, ya, Ibnu Mas'udin. Beliau adalah saudara sepupu baginda Rasulullah SAW, itu misanan dengan baginda Rasul. Beliau putra daripada Abbas bin Abdul Muttalib, berarti saudara sepupu atau misanan. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, fi ba'di khutbihi wa mawa'izihi, di salah satu khutbah yang beliau sampaikan atau nasihat-nasihat yang beliau sampaikan kepada umat, ayuhan nasu, wahai manusia. Ini isi khutbah baginda Rasul, isi nasihat baginda Rasul yang didengar oleh Abdullah bin Abbas. Makanya beliau menyampaikan, la tasghalannakum dunyakum an akhiratikum, janganlah urusan dunia kalian melalaikan kalian dari urusan akhirat. Jangan sampai urusan dunia mengalahkan urusan akhirat. Itu nasihat baginda Rasulullah SAW. Justru orang mukmin yang baik adalah menjadikan dunia untuk kebahagiaan di akhirat. Jadi bahagia atau tidaknya di akhirat nanti ini tergantung ya kehidupan kita di dunia. Mau kita bikin nggak bahagia di akhirat, bisa. Ya, dengan apa? Silakan saja tidak beriman dan lakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Udah pasti sengsara di akhirat nanti, karena Allah sudah pastikan mereka yang kafir sampai mati kafir akan menjadi penghuni neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ini kepastian dari Allah. Sebaliknya, Allah juga sudah pastikan mereka yang beriman, lalu iman mereka dibuktikan dengan amal soleh, akan menjadi penghuni surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatu wa hum fiha khalidun. Lalu juga firman Allah yang lain surah Al-Baqarah sama, walladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Mereka yang beriman, lalu iman mereka dibuktikan dengan amal soleh, maka mereka akan menjadi ashabul jannah, penghuni surga, dan mereka akan abadi. Jadi ya ketentuan hidup di akhirat nanti bahagia atau tidaknya di dunia. Kita mau jadi apa nih akhirat kita? Ini terserah kita. Terserah kita. Allah sudah kasih pilihan. Yang beriman, beramal soleh, surga. Yang kafir sampai mati kafir, neraka. Tentu kita milih apa? Yang menyenangkan. Karena akhirat itu kehidupan yang selama-lamanya. Tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Kehidupan yang selama-lamanya. Kalau memang neraka, dia kafir, neraka abadi. Neraka abadi. Na'udzubillah min zalik.
Wala tu'thiru ahwa'akum ala ta'ati rabbikum. Jangan kamu lebih memilih hawa nafsu ketimbang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya taat kepada Allah itu diliputi oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Ya, saya ambil contoh. Kita lagi tidur nih, lalu dengar azan subuh, yang enak ngapain? Keinginan kita, hawa nafsu kita terusin tidur, ya kan? Ya, maka kita bangun. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, huffatil jannatu bil makarih, wa huffatin naru bisahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang apa? Bil makarih, sesuatu yang tidak disenangi oleh hawa nafsu. Ya, gitu. Ya. Tapi kalau neraka itu dikelilingi oleh hawa nafsu. Makanya kata Rasul, ya, itu janganlah kamu lebih memilih hawa nafsu daripada taat kepada Tuhanmu. Wala taj'alu imanakum dzari'atan ila ma'asikum. Janganlah keimanan kamu kepada Allah menarik kamu untuk berbuat maksiat. Artinya apa? Yang penting beriman, ntar juga Allah ampuni. Jangan sampai. Justru iman kita ini harusnya apa? Ya, menarik diri kita, ya kan? Ya, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk bermaksiat. Ya. Wahasibu anfusakum, dan hisablah diri kamu sekalian. Ya, introspeksi, yaitu ya paling enggak dari hari ke hari menjelang tidur kita pikirin apa yang telah kita lakukan di siang hari. Dari bangun tidur sampai kita tidur kembali, apakah lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak keburukannya? Ini namanya muhasabah, introspeksi diri. Ya, itu penting. Ya, paling enggak ya setiap hari lah. Ya, kalau per jam kan susah juga. Ya, paling enggak menjelang tidur. Dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali, apa yang telah kita lakukan? Apakah lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak keburukannya? Nah, kalau kita bisa menghisab, nanti akan meningkat. Ya, yang tadinya keburukannya lebih banyak dapat dikurangi, sehingga kebaikannya lebih banyak. Terus seperti itu. Sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, qabla an tuhasabu, sebelum kamu sekalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena hisab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah hisab yang paling adil. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Hukum Allah yang paling adil. Begitu dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disitulah ketentuan. Jadi sebelum kita dihisab oleh Allah, ya kita menghisab diri kita. Ya, makanya dianjurkan ketika akhir daripada surat Al-Ghasyiyah, ya, itu yang ada hisabnya itu, saya lupa ayatnya. Wa inna alaina hisabahum, Allahumma hasibni hisabai yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang yang mudah, nggak ketat begitu, banyak Allah ampuni. Itu yang kita harapkan, ya. Wa mahidulaha qabla an tu'adzabu, dan persiapkanlah dirimu, ya, untuk tamhid itu persiapkan, ya, dirimu sebelum kamu diazab. Artinya sama, hisab juga, ya. Jadi ada dalam satu hadis, amal soleh itu justru amal soleh itulah nanti yang menyiapkan tempat di surga. Jadi sebelum orangnya masuk, amal tuh masuk duluan. Dia yang nyiapin tuh, dia yang nyiapin, gitu. Kalau di kuburan, amal soleh itu akan berbentuk makhluk yang indah, sehingga masa barzah itu nggak terasa. Padahal kan masa barzah itu tergantung meninggalnya.
Kalau meninggalnya dari sekarang sampai Allah bangkitkan, ini cukup lama, bisa ratusan tahun kan, ya kan? Ya, karena hari kiamat kan nggak ada yang tahu kapan terjadinya. Rasulullah aja nggak tahu, malaikat Jibril saja nggak tahu. Cuma Rasulullah hanya bisa menjawab ketika ditanya alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Sekalipun udah ada sekarang, ya itu kalau kita lihat jawaban baginda Rasul, yatatawwaluna fil hujan. Rasulullah menggambarkan orang Arab yang dulunya tidak beralas kaki, hufatan, gitu kan, kemudian sebagai pengembala kambing, ya, lalu sekarang kita lihat mereka berlomba-lomba membangun gedung tinggi-tinggi. Ya, kita lihat yang paling tinggi di Arab, sesuai dengan sabda Rasul. Di Arab, di mana? Al-Buruj. Ini belum ada yang lain. Bukan Amerika, bukan gedung kembar yang dibom dulu, ya yang dihantam sama pesawat, ya kan? Bukan Petronas, bukan, tapi Al-Buruj itu yang paling tertinggi, ya sesuai dengan sabda Rasul. Menjadikan orang Arab ini kanu hufatan, ya kan, nggak balas kaki, pemembala, ya sekarang luar biasa dengan kekayaan yang Allah kasih, ya. Lalu Saudi kabarnya Muhammad Salman ini pengen bikin lagi, ya lebih tinggi dari Al-Buruj. Memang ada persaingan nih di antara pewaris mahkota atau antara kerajaan lah. Ya kita lihat di klub-klub bola, ya kan? Ini mereka ya bersaing tuh. Ya kita lihat Paris dan Jerman siapa yang punya Arab? Ya Arab, gitu ya, mau Arab, ada pokoknya Arab ya. Ya mau Teluk, mau apa, mau Emirat, pokoknya Arab. Kemudian ya Manchester City pun demikian. Nah, Muhammad Salman nggak mau kalah, dia beli tuh Newcastle. Ya, bentar lagi tuh jadi klub yang banyak pemain mahal. Ya, itu persaingan. Ya duitnya mereka nggak ada serinya, ya kan? Nggak kehitung duitnya. Ya, coba dibantu buat umat Islam ya kan, daripada beli-beli gituan. Ya, ini yang kita sayangkan itu. Dia beli gitu-gituan. Coba dibantu umat Islam, ya kan, yang memerlukan bantuan. Nah itu kata Rasul seperti itu. Jadi tandanya udah ada, tapi kapan terjadinya itu nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu lirrahili. Carilah bekal, siapkanlah bekal untuk pergi ke akhirat. Rahil itu apa? Pergi, rohalah. Maksudnya apa? Pergi ke akhirat. Ya kan? Karena dunia ini digambarkan oleh baginda Rasul, kita hidup di dunia ini seperti apa? Seperti turis. Turis kan nggak ada yang selama-lamanya. Ke satu negara pasti pulang dia, pasti pulang. Ya seperti pelancong, ya seperti itu. Jadi kembali ke akhirat itu disebut rahil, ya. Qabla an taz'aju, sebelum kalian dikejutkan oleh kematian. Ya. Karena kematian itu ya'ti baghtatan, datang seketika. Ya. Nggak mesti orang yang sakit itu lebih cepat meninggalnya daripada orang yang nggak sakit. Belum tentu. Yang tua bukan berarti lebih dulu meninggalnya daripada yang lebih muda. Ya, ini nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW menyuruh kita agar senantiasa ingat kepada kematian dan memperbanyak ingat kematian. Rasulullah bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kamu mengingat sesuatu yang apa? Yang menghancurkan kelezatan. Sahabat kaget, ya kan? Karena Rasulullah bahasanya bukan kematian, tapi menghancurkan kelezatan. Sahabat bertanya, ya, yaitu wama hadimul ladzat ya Rasulullah, apa yang menghancurkan kelezatan itu? Rasulullah menjawab, yaitu al-maut, yaitu kematian. Karena seseorang meninggal itu pisah dengan dunia, nggak ada lagi yang dirasakan. Ya bahkan ada orang ya takziah, dia nggak tahu, ya kan? Dia tidak tahu, tidak ada yang dirasakan, sudah putus.
Cuma nanti ada 3 hal yang kata Rasulullah nggak putus. Ya, tapi secara hubungan dengan dunia sudah putus sudah. In qata amalu illa min thalasin nanti itu. Ya, putus. Nah, kalau orang sakit ini masih ada yang dirasakan. Ada orang nengokin, senang kan? Tapi orang yang meninggal ditengokin aja juga nggak tahu. Dia nggak tahu, jadi putus. Ya, makanya Rasulullah suruh mengingat apa? Hadimul ladzat. Ya, suatu yang apa? Menghilangkan, menghancurkan kelezatan. Sebab kalau kita ingat kematian, tentu akan kita pikirin juga persiapan untuk menyongsong kematian itu. Yang penting persiapannya, bukan ingatnya doang. Kalau ingat, ya nggak menggugah kita untuk mengingat persiapan kita untuk menyongsong kematian, ya percuma. Makanya dalam kitab Nasihat Diniyah, orang percuma hanya mengatakan mati, gitu doang. Ya, tapi dia nggak tidak berusaha untuk menyiapkan ya kematian tersebut. Bainama huwa mauqifun adlun, boleh dimudofkan juga boleh. Karena ya di akhirat nanti adalah tempat yang adil. Mauqif itu juga masyar, bisa juga perjalanan ya akhirat, ya itu disebut mauqif. Ya. Jadi sebenarnya akhirat itu dimulai dari kuburan. Jadi seorang meninggal itu namanya apa? Akhirat itu. Makanya Sayyidina Utsman bin Affan, beliau kalau lewat kuburan selalu ingat sabda Rasul. Apa kata Rasul? Ya kan? Yaitu al-qabru awwalu manazilil akhirah. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Fa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Kata Rasul, kuburan itu adalah fase pertama dari fase-fase akhirat. Ya, fase akhirat. Makanya banyak ulama mengatakan akhirat itu dimulai dari kematian sebenarnya. Dengan sabda itu. Ya. Nah, kalau di kuburan dia selamat, fama ba'dahu aisar. Maka masa setelahnya akan lebih mudah. Akan lebih mudah. Ya kan? Ya, akan lebih mudah. Gitu. Lalu kalau di kuburannya itu fa'ilam yanju, dia enggak selamat, diazab, fama ba'dahu asyad, maka siksa ya setelahnya akan lebih pedih. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan doa sebelum kita salam, kita berlindung kepada Allah dari 4 hal. Ini sebelum salam dianjurkan. Ta'awadzu min arba'atin. Ta'awadzu billahi min arba'in. Minta pertolonglah ya minta perlindunganlah kamu kepada Allah dari 4 hal. Yaitu min azabi jahannam. Itu sebelum kita salam, kita baca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Itu yang pertama. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari neraka jahannam. Wa min azabil qabri, dan dari azab kubur. Ini susunannya begitu. Ya kan? Siksa jahanam dulu, baru siksa kubur. Padahal kan siksa kubur dulu, baru siksa jahanam. Kenapa Rasulullah menyebutkan siksa jahanam dulu? Karena itu lebih dahsyat. Lebih dahsyat. Ya, azab jahanam lebih dahsyat daripada azab kubur. Makanya digambarkan dalam surat Yasin, nanti dibangkitkan dari kubur. Begitu bangkit, ya kan? Apa kata mereka yang menghadapi azab? Ya wailana man ba'athana mim marqadina. Hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Apa kata mereka? Ya wailana, duh celaka kami. Man ba'athana mim marqadina. Siapa yang bangunkan kami dari tidur kami? Ini perbedaan azab kubur dengan azab apa? Azab akhirat. Seakan-akan azab kubur itu masih bisa tidur. Makanya bahasa mereka apa? Siapa yang bangunkan kami ya dari tidur kami? Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ya,
itu nanti antara nafkah yang pertama dengan nafkah yang kedua, ya, itu tidak ada azab. Ini ada pendapat yang kedua, makanya mereka bisa tidur, gitu, bisa tidur. Tapi saya lebih cenderung pendapat yang pertama, karena azab jahanam itu lebih dasar daripada azab kubur, maka seakan-akan azab kubur orang masih bisa tidur. Gitu, makanya mereka mengatakan man ba'atsana mim marqadina, ya, hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Waqtida'u haqqin wa su'alin an wajibin, dan dituntutnya hak, ya, dituntutnya hak yang tidak dipenuhi, ya, di dunia ini nanti, ya, akan diminta di akhirat. Maka benar kalau ada istilah, ya, pengadilan akhirat. Itu pengadilan yang paling adil. Ya, mereka tidak mendapatkan keadilan di dunia, akan mendapatkan keadilan di akhirat. Makanya benar Allah Habib Rizik mengatakan, ya, sampai ketemu di pengadilan akhirat. Karena itu pengadilan yang paling adil. Nggak ada yang luput, nggak ada yang lepas dari keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa su'alin an wajibin, ditanya tentang yang wajib. Walaqad ablagha fil a'zari man taqaddama fil inzari, dan sungguh betul-betul, ya, memberikan alasan orang yang telah diberikan peringatan. Anzuru ikhwani, maka perhatikan wahai kawan-kawanku, ila hadzal hadisi, perhatikan hadis ini, ma a'zamahu, betapa ditakjub ini. Jangan ma'azamahu bacanya, ma'azamahu, betapa agungnya hadis ini. Ya, cuma hadis itu azim, cuma ini luar biasa, ya, hadis yaitu tentang perintah baginda Rasul, ya, agar kesenangan kita ini mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Al-Quran dan hadis. Ma'azamahu, betapa ditakjub, betapa agungnya hadis ini. Wa'malu bima fihi, dan amalkan isi hadis, apa yang ada dalam hadis. Wa khalifu hawakum, dan janganlah kamu menuruti hawa nafsu kamu. Ya. Jadi hawa nafsu itu kalau diturutin terus-terusan, ya kan? Makanya Imam Bushiri menggambarkan hawa nafsu itu, wa nafsu katifli, hawa nafsu itu bagaikan bayi, ya, in tuhmilhu ala hubbir rada, jika engkau biarkan tidak disapi, dia akan terus-terusan sampai gede. Makanya harus apa? Jangan ikutin, dilatih. Imam Bushiri dengan indahnya menggambarkan hawa nafsu itu bagaikan katifli, itu bagaikan bayi. Faqad qila, maka sungguh dikatakan, innal hawa, sungguhnya hawa nafsu, lahuwal hawanu bi'ainih, sungguh dia adalah kerendahan dengan sendirinya. Faidza hawaita faqad laqita hawana, jika engkau menuruti hawa nafsu, maka engkau akan menjumpai, mendapatkan kerendahan. Nunul hawani minal hawa masruqatun, nun dari kalimat hawan, kalimat hawan dari hawa itu dihilangkan, dicuri. Asalnya kan hawan, lalu minal hawa, ini kan bersama hawa nafsu, hawan itu kerendahan, kehinaan. Idza hawaita faqad laqita hawanan, ini bersama dengan di atas.
Apabila engkau mengikuti hawa nafsu, maka engkau akan mendapatkan kerendahan. Nuktatun, suatu penjelasan yang yang indah, namanya nuktah. Kalau nuktah itu titik, kalau pakai qaf, lalu pakai ta. Fi mukhalafatil hawa, tentang tidak mengikuti hawa nafsu, menentang hawa nafsu. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa asdaqul qailin, dan Allah itu adalah zat yang paling benar di dalam ucapannya. Tidak ada yang lebih benar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut asdaqul qailin. Ya. Apa? Firman Allah itu berupa Al-Qur'an. Itu asdaqul qailin. Karena apa yang Allah sampaikan itu adalah benar. Makanya dalam Al-Qur'an kan ada banyak Allah menghabarkan, menceritakan. Definisi kabar itu ada dua. Kalau sesuai dengan kenyataan, namanya sidqul khabar, kabar yang benar. Kalau kabar tidak sesuai dengan kenyataan, namanya kizbul khabar, kabar yang bohong. Tapi kalau Allah dalam firman-Nya itu cuma satu, yaitu sidqul khabar, kabarnya benar. Kenapa? Karena semua kabar Allah itu adalah benar. Semua apa yang Allah firmankan itu benar. Kecuali manusia. Kalau manusia menghabarkan itu bisa benar, bisa bohong. Dilihat. Kalau kabarnya sesuai dengan kenyataan, berarti apa? Kabarnya benar. Tapi kalau nggak sesuai dengan kenyataan, berarti kabarnya apa? Bohong. Tapi kalau Allah cuma satu, benar. Ya, benar. Namanya sidqul khabar. Wa amma man khafa maqama rabbih, ini firman-Nya. Adapun orang yang takut ya makam Rabb-Nya, ya sehingga tidak berani berbuat maksiat, ya takut. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang disebut ulama adalah mereka yang takut kepada Allah. Ya. Jadi ya ulama kalau istilah bahasa adalah orang yang berilmu. Mau bener kayak mau kagak ulama. Ya kan? Pantas ulama dibagi menjadi dua, dibagi menjadi dua. Ya, oleh pengarang kitab Ad-Da'watul Tammah Habib Ba'lawil Haddad. Ada ulama ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Ya, itu ulama dari segi apa? Bahasa. Tapi kalau ulama ya dalam istilah Al-Qur'an itu cuma satu. Adalah mereka yang takut kepada Allah, itulah ulama. Itu ayatnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Ya, bacanya Allah, jangan Allahu. Ya, sungguhnya ini pakai nama adat qasar. Sungguhnya tidak lain yang takut kepada Allah adalah para ulama. Jadi disebut ulama tapi nggak takut kepada Allah, dalam bahasa Al-Quran mereka bukan ulama. Mereka bukan ulama. Ini harus dibedakan nih. Ulama istilah Al-Quran dengan ulama ya arti bahasa. Kalau arti bahasa, ya non muslim saja yang pintar disebut ulama dalam bahasa Arab. Ya kan? Ulama. Ya, gitu. Ya, al-alim, al-fisiki umpamanya. Itu alim apa? Ahli fisika. Bahasanya al-alim. Namanya kan ulama. Ya, tapi kalau ulama istilah Al-Qur'an adalah mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di sini. Makanya Allah sebutkan apa? Khafa maqama rabbih. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dan dia dapat menahan hawa nafsu.
Apa janji Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sungguh surga itu akan menjadi tempat bernaung dia. Ya, tempat kembali dia, ma'wa itu. Ya. Ma'wa itu sebenarnya tempat berlindung. Arti ma'wa. Ya, maka ada jannatul ma'wa. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Faqad zakara as-sirru as-siqti, telah menyebutkan seorang ulama namanya Sirri Siqti radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau. Beliau ini ahli tafsir. Fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru, ya, warabitu. Itu lengkap ayatnya. Menurut beliau, ya ayyuhalladzina amanu isbiru, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kamu sekalian. Umum di dalam Al-Quran, kalau ayat diawali oleh panggilan yang indah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, kebanyakan setelahnya adalah perintah Allah atau larangan Allah. Seperti di sini. Ya. Seperti juga ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya. Kenapa? Karena hanya orang yang beriman yang mau melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan hanya orang yang beriman yang mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya umum atau kebanyakan dalam Al-Quran setelah ya ayyuhalladzina amanu itu bentuknya perintah atau larangan. Di sini bentuknya perintah. Isbiru, ya, sabarlah ala dunya, terhadap kehidupan dunia. Kenapa? Karena orang yang beriman dalam kehidupan dunia ini digambarkan oleh baginda Rasul seperti dalam penjara. Hadis sangat terkenal, Rasulullah bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Kenapa? Karena orang mukmin ini hidup serba apa? Dibatasi oleh aturan Allah. Begini nggak boleh, begitu nggak boleh. Ya kan? Nggak bebas kayak orang kafir. Orang kafir kan semau dia. Ya kan? Tapi orang beriman dibatasi oleh aturan-aturan Allah. Ya. Dan aturan-aturan Allah itu sudah pasti membawa kebahagiaan, baik dalam kehidupan dunia, lebih lagi dalam kehidupan di akhirat. Harus seperti itu keyakinan kita sebagai orang beriman kepada Allah. Ya, kita yakin bahwa segala aturan Allah itu membawa apa? Kebaikan. Ya kan? Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Bukan kita, bukan kita yang tahu apa yang terbaik buat kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi Allah kasih aturan. Ya, aturan Allah ini membawa rahmat. Gitu. Ya. Nah, sementara orang kafir itu kan hidup tidak di bawah aturan Allah. Ya kan? Cuma ada yang mereka nggak bisa menghindari dari hukum Allah. Ya, seperti contoh kematian. Ya kan? Nggak bisa, dia nggak mati nggak. Wah, saya kafir, nggak percaya sama Tuhan, saya nggak mau mati. Tetap aja mati juga. Ya, gitu. Ya, jadi ya kita ini hidup, orang beriman ini di bawah aturan if'al wala taf'al. Apa? Perintah dan larangan Allah. Itu yang dimaksud. Perintah kita laksanakan, larangan kita tinggalkan. Ya, itu. Itu gambarin seperti itu. Makanya apa? Sijnul mukmin. Penjaranya orang mukmin. Ada seorang syekh besar di Mesir. Ya, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar ada dua. Ada Al-Asqalani, ada Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ahli hadis. Beliau yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari. Ya, Sahih Al-Bukhari. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Lalu ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ini ahli fikih. Dia diberikan rezeki yang limpah ruah oleh Allah, dan ya
kudanya itu mahal-mahal. Nah, pada suatu hari beliau keluar dengan naik kuda yang paling mahal. Di tengah jalan ketemu dengan orang Yahudi yang notabene adalah tentu kafir. Kendali kuda itu dipegang kencang-kencang. Ya Syekh, Nabi Anda bohong. Ya, Nabi Muhammad dibilang bohong. Karena Nabi Anda mengatakan adunya sidnul mu'min wa jannatul kafir. Terbukti saya ini kafir. Ya, tapi saya hidup lebih sengsara dari Anda yang beriman. Yang kata Nabi Anda adalah dunia, penjaranya orang yang beriman. Dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haytami, ya beliau mengatakan, Anda di dunia ini, ya kan, masih bisa minum. Anda bebas melakukan apa saja. Tapi nanti di akhirat Anda nggak bisa mengapa-ngapain kecuali di bawah siksaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut apa? Jannatul kafir. Ya kan? Ya, tapi nanti di akhirat boro-boro mereka bisa minum, ya kan, bisa makan, selalu di azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Jadi isbiru ala dunya. Roja salamati, karena mengharap selamat. Isbiru. Wasabiru, ini artinya juga sabar semua. Cuma begini. Kalau isbiru ini dengan 3 huruf dari sobaro, yasbiru, isbir. Lalu pakai waw jamaah, isbiru. Sabarlah kamu sekalian untuk jamak. Tapi asalnya 3, sobarah. Lalu yang kedua wasabiru. Ya. Berapa? Dari sobaro. Berarti 4. Ada penambahan apa di situ? Alif. Ya. Sebab kalimat dalam bahasa Arab itu aslinya 3. Aslinya 3 huruf. Sobaro aslinya. Ya kan? Makanya kalau kita belajar shorof itu ada sulasi mujarrad, sulasi mazid, ya 3 huruf ditambah sampai apa? Sampai 3 huruf menjadi sudasi 6 huruf. Itu paling banyak. Ya, jadi ya ini ada penambahan. Nah, penambahan huruf dalam kalimat itu menunjukkan apa? Penambahan arti. Jadi ada istilah para ulama, ziyadatul harfi yadulu ala ziyadatil makna. Penambahan huruf dalam kalimat itu menunjukkan penambahan arti. Ya, penambahan arti. Saya ambil contoh. Kenapa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan perbuatan baik itu pahalanya untuk orang yang melakukan, tapi perbuatan dosa itu akibatnya untuk orang yang melakukan. Laha ma kasabat wa 'alaiha mak tasabat. Sama artinya. Kenapa? Untuk perbuatan dosa tadi perbuatan baik kasabah. Tak itu tambahan kasabah 3 huruf. Nah, perbuatan maksiat iktasabah berapa? 5 huruf. Ini menunjukkan apa? Orang berbuat baik ini tidak ada tenaga tambahan. Artinya apa? Hatinya tenang. Dari segi hati ya. Orang berbuat baik, mau dilihat orang, mau kagak, tetap saja. Tapi orang berbuat jahat ini pasti ada tenaga tambahan. Saya ambil contoh, ada orang pengen mencuri. Pasti apa? Deg-degan. Iya kan? Ini ada tenaga tambahan. Nengok sana, nengok kemari. Coba kalau orang melakukan perbuatan baik, nengok nggak? Agak tenang. Gitu. Makanya hurufnya 5. Iktasabat. Ya, itu contoh. Ya, di sini ada penambahan. Alif maksudnya apa? Alal qitali fisabilillah. Sabar dalam berperang di jalan Allah. Ini menuntut kesabaran yang lebih daripada yang lain. Dengan apa? Bisabati wal istiqomati. Sabat ya, yaitu tidak lari. Dengan tetap, maksudnya tidak lari menghadapi musuh. Wal istiqomati, dan istiqomah. Ya, istiqomah. Gitu. Ya, ini yang dimaksud wasabiru. Warabitu,
li hawa nafsil lawamati. Dan ya apa? Ikatlah hawa nafsu al-lawamati yang apa? Mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, namanya an-nafsul lawamah. Ya kan? Nafsu kan ada 3. Ada mutmainnah, ada lawamah, ada ammarah bisu. Ya, ammarah bisu. Ini yang paling parah nih. Ya, an-nafsu al-ammarah bisu. Ya, nafsu yang memerintahkan kepada keburukan. Lalu ada nafsu lawamah, ini masih mending. Dia punya diri, tapi apa? Lawamah. Artinya apa? Dia menyalahi dan menyesal perbuatan maksiat yang dilakukan oleh dirinya. Namanya lawamah. Ya, menyalahi dirinya. Menyalahi dirinya. Gitu. Ya, menyalahi dirinya, tapi sekaligus juga menghibur dirinya supaya tidak putus asa. Ini yang dikatakan oleh Imam Busiri dalam satu baitnya, ya nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kabaira fil ghufrani kallamami. Ya nafsu, ya wan nafsu, ya apa kata Imam Busiri tadi? Ya wahai diriku, ya janganlah engkau putus asa daripada perbuatan dosa. Ya, natu apa? Perbuatan dosa yang kau lakukan. Karena ya dosa-dosa besar kalau disertai dengan tobat dan istighfar itu seperti dosa kecil. Ini supaya dirinya nggak putus asa. Dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya, karena memang Allah melarang kita ini putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Ya. Itu Allah melarang. Ya, kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya di samping lawamah mengingatkan diri kita, tapi juga ya kalau kita lihat tadi Imam Busiri juga apa? Memberikan harapan. Ini namanya apa? Seimbang. Seimbang. Ya, di samping menyalahkan diri kita, ya kan, atas perbuatan dosa, tapi juga apa? Ada harapan untuk diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wattaqu ma yu'aqibu lakum minan nadamati. Dan jagalah dirimu dari sesuatu yang mengakibatkan kalian menyesal. Nadamah itu. Kalian menyesal. Aqobah itu akibat. Ya, itu sama dengan bahasa Indonesia. Ya kan? Ya, akibat. Cuma kalau kata akibat di dalam Al-Quran, akibat itu sebenarnya ada 2. Ada akibat buruk, ada akibat baik. Tapi dalam Al-Quran akibat cuma 1, baik doang. Jadi lihat firman Allah, wal akibatu lil muttaqin. Allah nggak sebutin tuh akibat baik atau buruk. Kata Allah, dan akibat itu bagi orang bertakwa. Udah pasti apa? Akibat baik, udah pasti. Makanya kata akibat dalam Al-Quran itu punya satu arti, yaitu akibat baik. Ini salah satu bentuk bahwa ya banyak bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Arab. Siasat, ya kan? Ya, diantaranya itu, dan ada juga akibat, ya itu. Minan nadamati la'alakum tuflihuna, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung ghadan, nanti di hari kiamat. Ghadan itu besok. Arti ghadan itu besok. Ya, besok. Kalau besok orang kita, besok ya besok. Tapi kalau besok orang Jawa, itu nanti. Makanya nasihat ya bahasa Jawa itu, nah besok kamu ya, besok kamu kalau sudah dewasa jadi orang yang baik. Berarti kan apa? Nanti besoknya. Ya sama bahasa Arab nih. Ya bahasa Arab ghadan, bukan besok, bukan. Nanti. Sekalipun disebutkan apa? Ghadan. Ala bisatil karamati, berada di hamparan kemuliaan dari Allah. Bisat itu permadani. Ya, hamparan.
kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Nah, demikianlah ya mengenai perintah baginda Rasul agar hawa nafsu kita jadikan ikut dengan aturan Allah. Gitu. Dengan aturan Allah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya cukup, wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hamdan muwafi'an li ni'ami mukafi'an li mazidih. Ya Rabbana ya Allah ya ilahana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma rzuqna hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbu. Allahumma rzuqna husnal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahira wa batina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.